Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Syekh yang ditetapkan masuk neraka namun karena keikhlasannya ia lalu masuk ke surga. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Tugas manusia selama hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas tanpa mengharapkan apapun darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Namun tidak sedikit manusia yang lalai akan perintah Allah. Manusia melupakan tugas utamanya mengapa ia diciptakan. Bahkan ada juga manusia yang beribadah karena takut akan siksa neraka serta beribadah semata-mata ingin dimasukkan ke dalam surga. Ada perkataan yang disampaikan oleh seorang sufi perempuan yang sangat masyhur di dunia tasawuf. Ia adalah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang perempuan mulia. Karena kesucian dan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari dirinya bertanya kepada seseorang, "Apakah tujuan manusia beribadah kepada Allah?" Lalu orang itu menjawab, "Aku beribadah karena aku takut akan kengerian siksa neraka." Mendengar jawaban itu Rabi'ah berkata, "Sungguh rendah seorang manusia beribadah kepada Allah hanya karena ia berharap surga dan takut neraka. Lalu bagaimana jika seandainya neraka dan surga tidak ada? Masihkah kita menyembah Allah?" Setelah itu Rabi'ah berkata, "Ya Allah, jika sekiranya aku beribadah kepada Engkau karena takut akan siksa neraka maka bakarlah aku dengan nerakamu. Dan jika aku beribadah kepada Engkau karena mengharap akan masuk surga maka haramkanlah aku darinya. Tetapi jika aku beribadah kepada Engkau hanya semata-mata karena kecintaanku kepadamu maka janganlah ya Allah, Engkau haramkan aku melihat keindahanmu yang azali." Ada juga kisah dari seorang sufi yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau merupakan seorang ulama, wali, dan juga ahli ibadah. Suatu ketika malaikat melihat namanya tertera dalam lembaran kitab Lauhil Mahfuz dan ia ada dalam golongan penghuni neraka. Lantas malaikat itu datang menemui Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dan memberitahukan bahwa dirinya akan menjadi penghuni neraka. "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau beribadah sampai segitunya? Sedangkan aku melihat namamu di lembaran Lauhil Mahfuz. Engkau adalah penghuni neraka. Mau beribadah bagaimanapun engkau tetap akan masuk neraka," kata malaikat itu. Kemudian Syekh Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukanlah urusanku. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepadanya sebagaimana Allah berfirman, 'Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka aku masuk surga atau neraka itu adalah haknya Allah.'" Kemudian malaikat kembali ke Lauhil Mahfuz dan dilihat namanya telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga, sebab Allah berhak menetapkan kitabullah. Lantas malaikat kembali mendatangi Syekh Abdul Aziz dan memberitahukan kabar baik tersebut. Syekh Abdul Aziz menjawab, "Alhamdulillah, walaupun begitu aku tetap tidak mempunyai kewenangan memilih surga atau neraka karena itu adalah haknya Allah. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya. Jika Allah menghendaki kau di neraka maka itulah tujuanku. Jika aku menjadi penghuni surga itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena takjub dengan keikhlasan Syekh Abdul Aziz dalam beribadah, malaikat pun memuji beliau, "Ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridha dan merubah nama menjadi penghuni surga." Dengan penasaran Syekh Abdul Aziz bertanya pada malaikat penyebab mengapa dirinya dimasukkan menjadi penghuni neraka. Kemudian malaikat pun menceritakan penyebabnya. Malaikat berkata, "Engkau ingat ketika engkau masih kecil, ketika umurmu sekitar 15 tahun kau ingat ketika engkau tidur di kamar tidurmu. Kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibu menuju kamarmu lalu engkau berpura-pura tidur. Padahal engkau sudah bangun agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur, ibu merasa kasihan dan tidak menyuruhmu pergi ke pasar karena engkau bohongi ibumu. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka." Setelah mendengar perkataan malaikat, Syekh Abdul Aziz pun beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak kejadian itu tidaklah dirinya berdakwah kecuali tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Setiap orang yang datang kepada dirinya selalu ia wasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita merenungkan sejenak. Syekh Abdul Aziz hanya berpura-pura tidur, lalu bagaimana yang sampai membentak ibunya? Bagaimana yang sampai memasangkan wajahnya kepada ibunya, yang mengeraskan suaranya di depan ibunya, yang sampai tidak memberi nafkah dan bahkan yang sampai membuat menangis ibunya?
Bagaimana kira-kira nasibnya jika tangan kita masih sulit untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu? Maka ringankanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa orang tua kita, dan semoga kita semua dapat mengikuti keikhlasan dari Syekh Abdul Aziz dalam beribadah dan rasa cinta Rabiah Al-Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.